Ya, insya Allah saya sudah 22 tahun gitu ya berada di sekolah ini gitu ya. Insya Allah ada banyak cerita, ada banyak pelajaran gitu ya yang saya dapatkan dari Bapak Ibu semuanya gitu ya. Karena saya menganggap panjenengan semua adalah guru bagi saya, dan perjalanan di yang saya jalani di sekolah ini adalah menjadi sekolah kehidupan bagi saya. Jadi mungkin 22 tahun yang lalu ketika saya pertama kali ditempatkan di sini, insya Allah juga dengan takdir Allah juga gitu ya. Karena itu juga tidak disangka-sangka gitu. Jadi saya itu saya itu daftar pekerjaan itu saat itu sampai Bogor, dan alhamdulillah tidak diterima gitu. Jadi tinggal 2 orang yang saat itu diterima. Posisi saya saat itu masih mengambil akta 4 dan belum selesai, dan yang satunya memang lulusan S1 pendidikan. Jadi memang saya kalah bersaing dari segi pendidikan gitu di sekolah alam Bogor gitu. Dan mungkin itu juga dari doa ibu saya mungkin yang mungkin berat ketika melepaskan saya ke Bogor gitu. Dan ketika sudah tahu tidak lolos, saya itu ditelepon mulia wae ning omah enek cedak sekolah. Di dekat sekolah itu ada, di dekat rumah itu ada sekolah menawa bisa diterima. Saya tuh langsung ke sini, ternyata ya benar ada sekolah gitu. Sekolah. Ketika saya ke situ sudah pembagian jam mengajar kelihatannya. Kan kayaknya nggak mungkin banget ya saya diterima. Baru jeruk sampai rumah gitu ya. Datanya saya diminta untuk menitipkan di TU. Jeruk sampai rumah itu belum sampai ganti baju, rumahnya sudah didodoki sama Pak Joko, tetangga saya gitu. Pak Joko Widarto gitu. Ayo di sekolahan, gue di sekolahan. Pak lagi roseng pun pembagian jam, saya nggak bisa kesana. Terus melu aku ke sekolahan gitu, dan akhirnya dipertemukan dengan Pak Bobi saat itu. Dan dengan takdir Allah tadi juga, saya pertama kali tahun 2004 berkesempatan mengajar di SMK Negeri 2 Mataram. Dan insya Allah banyak sekali pelajaran, bahkan mungkin saya itu senang sekali Pak Sapar, Pak Eko, Pak Slamet, Pak Rudi gitu ya, yang selalu memberikan tugas. Sarjoko iya. Ora disenengi. Asline disenengi kalau Sarjoko iki. Maksudnya yang sering memberikan tugas kepada saya. Saya baru ingat terakhir kan bekerjanya dengan Pak Sarjoko, tapi saya belum bisa memenuhi amanah yang diberikan Pak Sarjoko dengan baik, karena saya belum bisa dan belum belum bisa saat itu, jadi belum punya kesempatan untuk belajar. Jadi dengan beliau-beliau ini saya diberikan kesempatan untuk belajar banyak hal. Jadi ketika mereka itu memberikan tugas, saya itu senang banget, meskipun tidak terlihat ya. Ya terlihatnya ketika saya mengerjakannya dengan baik. Semoga untuk ya Bapak puas dengan kerja saya gitu. Dan banyak cerita-cerita yang tadi sudah saya ungkapkan dengan PST yang dulu ketika prajar itu tidur masih menggunakan seragam putih hitam karena takut kalau malam ada gebrakan bangun malam. Itu sama PST mesti ngekek-ngekek kalau mau tidur itu. Iya Mbak, dan sebagainya begitu. Kemudian banyak pengalaman yang sering diajak dolan sama Vicky, Pak Hakim. Lagi konangan toh, lagi. Ya meskipun Boy rasa dibuka Bu. Iki. Pak
Lah Pak Dirut bisa. Vicky, Pak Akim itu yang selalu ngajak saya, gitu. Meskipun saya kan yang paling teringat itu ketika saya diajak ke Semarang. Jadi pembina putrinya hanya saya sendiri. Malam pertama itu saya berkelap-kelip di tenda sendirian. Jadi kok seakan-akan ini malam itu puasa, ternyata nggak bisa tidur. Ngerasanya awalnya kalau kabeh turun ning dhuwur matras pertama kali gitu ya. Dan itu malah menjadikan belajar bagi saya. Guru saya itu memberikan apa ya? Oh, paling kan hanya hitungan hari. Di sini paling 3 hari. Besok sudah pulang lagi tidur di rumah dan sebagainya. Dan ternyata itu malah memberikan pelajaran pada saya. Oh, memang hidup di dunia itu tidak lama, hanya sementara. Saya ganti. Tidak selamanya abadi. Tidak ada yang abadi di dunia ini, gitu guys. Jadi ya mungkin saat ini pun juga sama gitu ya. Ketika saya 22 tahun berada di SMK Negeri 2 Wonogiri, dan kemarin ketika mendapatkan dibacakan SK gitu ya, itu juga tidak disangka-sangka Bapak Ibu. Itu juga termasuk takdir dari Allah yang mau tidak mau memang harus saya terima dengan lapang ridho. Jadi ketika disebutkan nama saya itu sebelum disebutkan kan sudah terlihat, tulisannya itu sudah terlihat. Pak Hani yang di sebelah saya itu langsung ini waduh gitu ya, ngapa dia Pak gitu kan nggak tak begitu dengar gitu ya, nggak begitu dengar tulis suaranya, nggak begitu dengar. Terus tulisannya itu kan kalau saya kan memang nggak kelihatan dari jauh, nggak kelihatan, cuman dengarnya itu Purbalingga. Nah ini Pak Purbalingga gitu kan. Saya langsung browsing SMK negeri di Purbalingga itu apa saja gitu kan. Apa Pak namanya Pak? Kema gitu kan Pak. Pak Hanu cuma bilang gitu, Kema. Aduh tertutup Ibu gitu. Terus akhirnya saya browsing tadi, Pak napa Kemangkon Pak? Mungkin Bu mungkin gitu. Akhirnya terus baru itu pun yang heboh itu malah Pak Hanung gitu ya. Ya Allah Bu, mesakne jenengan Bu gitu. Mboten napa-napa lho Pak, ya Allah Pak, mungkin iki sudah menjadi takdir saya. Gusti Allah itu tahu saya nggak ngurusi anak-anak di rumah. Kebenaran. Anak-anaknya dititipkan dari kecil gitu ya, terus sama suami juga adanya di rumah jerungan gitu ya. Jadi mungkin ketika ditempatkan di sana itu sudah menjadi takdir terbaik dari saya. Bahkan mungkin itu menjadi jawaban dari doa-doa saya selama ini. Malah saya cerita begitu, kemudian saya dengar bapak-bapak di belakang saya itu ditempatkan di kampung laut. Mungkin kemarin yang panitia ANBK pernah dengar cerita dari guru Semegi, mantan dari guru kampung laut kan. Kita tahu langsung bayangin, ya Allah Pak, berarti kita langsung tanya, ya Allah berarti kan saya lebih, ya mungkin lebih enak daripada beliau gitu ya, yang harus nyebrang itu selama 2 jam, terus kendaraannya hanya paling 2 kali sehari gitu. Jadi pas berangkat pulang gitu. Jadi saya merasa bersyukurnya itu, makanya saya mencoba untuk bisa lebih menikmati, mensyukuri dari ketetapan Allah ini. Semoga saya bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari cerita saya itu tadi gitu kan, dan ternyata memang saya itu dikelilingi oleh orang-orang yang baik gitu ya. Jadi ketika tahu saya itu ditempatkan di Kemangkon, banyak yang langsung telepon saya gitu ya, menguatkan dan langsung memberikan informasi ya tentang SMK Kemangkon.
langsung diberikan kontak-kontak gitu ya yang harus saya saya hubungi. Dan kemarin makanya saya nggak pernah lepas dari HP itu karena mencoba untuk membangun persaudaraan dengan mereka gitu ya. Jadi saya menghubungi banyak gitu ya, saya sampai kok saja saya titipkan, jadi minta disarikan gitu ya, minta disarikan dan sebagainya. Biar nanti ketika saya sudah sampai di sana itu sudah banyak saudara gitu. Ya mungkin itu untuk ini dari cerita yang mungkin membosankan di bagi panjenengan. Mungkin ya ini juga yang terakhir kali saya berada di SMK. Tapi nanti saya kalau seliweran di SMK mohon untuk diizinkan ini. Diizinkan. Ya untuk itu Bapak Ibu dan selama 22 tahun itu kita bersama mungkin banyak sekali hal dari perkataan yang menyakitkan atau sikap yang tidak menyenangkan atau mungkin ego saya yang mungkin mengecewakan atau menyakiti Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon untuk dimaafkan ya. Dan juga bisa melepas saya dengan ikhlas. Minta doanya saja yang terbaik biar nanti saya bisa menjalankan amanah itu dengan baik. Amin. Saged bisa di sana itu Pak, bisa perasaan, bisa menikmati begitu nggih. Mungkin itu dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul saja sedih dan kita membangun sekolah ini tentu saja banyak cerita yang tadi sudah disampaikan oleh beliau. Untuk itu monggo Pak Selamat bisa menanggapi dan sekaligus nanti menyerahkan tali asih dari sekolah. Monggo jangan dilihat dari nilainya, tetapi itu nilai kebersamaan selama ini yang sudah kita dapat. Monggo Pak Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah, amin. Sehat semua nggih? Amin. Langsung saja menanggapi apa yang saya ini, alhamdulillah. Pertama, alhamdulillah Bu Eni, semua sudah diatur Allah SWT. Karena hidup mati kita dan semua sudah diatur, yang penting kita ikhlas bismillah. Dan kalau tadi Bu Eni menguraikan di sini banyak hal ya, banyak hal tantangan, mungkin tantangan sini sudah terjadi. Artinya bagi Bu Eni tantangan kecil kalau seperti tantangan yang lebih. Nah dengan tantangan lebih saya yakin Allah akan memberikan jalan. Kita yakin bahwa hidup itu sudah yang ngatur. Yang penting kita berusaha dan berdoa. Sehingga kami mewakili SMK Teknologi dan teman-teman suaranya mendoakan kepada Bu Eni Maulana untuk di tugas baru di SMK Negeri 1 Kemangkon Purbalingga. Dan tentunya di sana nanti akan tambah teman. Kalau ini sudah ada 145 teman, di sana pun tambah lebih ya, sehingga itu saya yakin akan memberikan manfaat kepada hidup kita. Tentunya kami mendoakan juga ya semuanya, semoga amanah itu nanti bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa berkembang dan harapannya setahun atau 2 tahun sudah keluar negeri. Kita doakan. Gitu nih teman-teman. Ya setahun atau 2 tahun ya, agak setengah tahun ini orang waktu ini. Setahun 2 tahun kita doakan bisa pindah ke Wonogiri mendekat dengan keluarga. Amin. Namanya keluarga itu ya keluarga. Kalau nggak sering ketemu nanti ya keluarga. Untuk itu sekolah SMK Teknologi mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Bu Eni selama 22 tahun. Jadi saya dengan Bu Eni, bukan Bu Eni. Saya masuk 2006, Bu Eni 2004 gitu. Jadi tahu bahwa alase SMK ini ngerti.
zamannya Pak Sapa dan sebagainya ya Pak almarhum Bobi itu yang salah satu yang pertama untuk ya mengembangkan sampai SMK ini sebesar ini, sehingga kita semuanya teman-teman tentunya bagaimana untuk meneruskan seperti sampaikan Pak Sawar tadi dari secara administrasi maupun secara praktek maupun nanti diteruskan, sehingga dengan pola itu insya Allah kita semuanya akan bermanfaat karena orang yang baik adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain dan tentunya bisa menyenangkan kepada orang lain dan itu artinya secara positif ya, ambil secara positif. Kemudian semoga nanti Bu Eni di perjalanan hari ini Bu ya, hari ini insya Allah kesini karena besok ada sertijab di KCD 10 dan hari ini juga ada sertijab di KCD 6 dari Pak Tanto WA karena hari ini ada sertijab di KCD 6 sehingga tidak bisa harus kesini dan soal nanti siang mau kesini setelah sertijab. Di SMK 1 Karanganyar ada 3 termasuk yang 2 katanya di Purbalingga mungkin. Oh Rembang katanya 3. Oh Bulkerto, oh ya. Jadi ada yang nggak rencana nanti besok Jumat itu tanggal 20 Kamis tanggal 26 itu mau mengantar ke sana kayak gitu. Lalu itu nanti yang sini dari sisa komunikasi dengan Pak Tanto karena Kamis itu kan juga kita kan masih masuk dalam istilah sudah dulu. Betul Pak Iko. Sekali lagi kita doakan bersama semoga Bu Eni jalannya amanah, bisa bekerja, bisa mengembangkan SMK yang di sana sehingga akan berwarna. Semoga nanti juga bisa seperti SMK itu negeri walaupun sekarang mungkin masih kecil tapi itu salah satu warna untuk belajar yang baik. Kayaknya dengan tim manajemen tentunya kami juga mohon maaf semuanya apabila selama bertemu dan bekerja sama di dalam lingkungan SMK ini juga banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang dapat sampaikan. Selamat jalan Bu Eni, semoga sukses dan ini adalah awal karir untuk kesuksesan lebih lanjut. Banyak salam mohon maaf, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan tali asih kepada Direni sebagai wujud terima kasih atas kebersamaan dan kinerjanya di sekolah ini. Putri Cahyani semoga senantiasa hafal dengan rumus-rumus matematikanya walaupun sudah tidak mengajar matematika. Dan ini bisa nanti tetap aktif di pramuka.